Shalom, Mankrina Nadeka Memoria, dimanapun kamu berada saat ini. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami masih bisa melayani kamu semua dalam acara ataupun ibadah PA Moria untuk minggu ini. Nah, pada PA minggu kali ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia karena ada beberapa Moria kita yang request ataupun meminta supaya sekali-sekali bahasa Indonesia Vikaris. Tidak apa-apa, dalam bahasa apapun, yang penting kita mengerti tentang firman Tuhan sampai ke dalam hati kita. Itu semua adalah ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Moria-Moria kami yang cantik, sebelumnya selamat Hari Kartini untuk kamu semua, wanita-wanita hebat yang Tuhan sayangi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari KEE nomor 477, Demi Pusuku, oh Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Demi pusuku, oh Tuhan, aludamenu, kuasailah, oh Tuhan, haleluya. Demi pusuku, oh Tuhan, aludamenu, kuasailah, oh Tuhan, haleluya. Nadeka Memoria, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena anugerah-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Kami masih bisa bertemu ataupun melaksanakan PA Moria pada kesempatan kali ini. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, sebab kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dan Tuhan, hadirlah di dalam hati kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan belajar untuk memberitakan firman Tuhan, mengajarkan kebaikan firman Tuhan kepada anak cucu kami dalam segala kondisi. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah firman ini bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nadeka Memoria, dimanapun kamu berada, mari kita buka Alkitab kita pada hari ini. Bahan kita diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat 18 sampai dengan 21. Ulangan 11 ayat 18 sampai dengan 21. Kalau ada Alkitab di rumah, boleh kamu buka. Kalau ada di Android juga silahkan kamu buka. Mari kita baca bersama-sama, beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Nadeka Memoria, dimanapun kamu berada saat ini, tema yang sampai kepada kita hari ini adalah dalam bahasa Karo, pakaikanlah berbagai cara guna didik anak, ataupun dalam bahasa Indonesia adalah pakailah berbagai cara untuk mendidik anak. Nah, Nadeka Memoria, mungkin kalau kamu melihat aku sebagai Vikaris GBK Penanggung Bandar Lampung, kamu mungkin merasa Vikaris itu selalu semangat, Vikaris itu selalu ceria, dia selalu senang untuk berkunjung ke rumah-rumah, dia selalu senang untuk bertanya apa yang mau didoakan Bi, apa masalah Bi.
Tapi tahukah kamu semua muria kami, saya, Vikaris Mary Bruginting, adalah hasil dari pengajaran luar biasa dari orang tua saya. Ini gambar orang tua saya. Ya, ada Nade Biring dan juga ada Mama Iting kegelangan saya. Jadi sampai hari ini mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ataupun saya selalu bilang alasan saya terus berjuang sampai hari ini adalah mereka. Nade kami, saya ingin membagikan beberapa pengalaman kenangan manis saya dengan orang tua saya tentang pengajaran Kristen. Pengajaran inilah yang membuat saya terus semangat untuk melayani sampai hari ini. Yang pertama, saya ingat dulu ketika saya kecil, saya dulu satu kamar dengan kakak perempuan saya. Jadi ketika kami baru pindah rumah, jadi rumah ini sangat jauh dari halayak ramai ya, masih di Takuta lah, Nekotando. Jadi ayah saya ketika saya kecil dulu, mungkin saya belum sekolah atau mungkin sudah masuk SD pada saat itu, saya lupa usia saya. Jadi setiap malam ayah saya itu akan datang ke kamar kami, lalu dia akan mengajarkan kami berdoa. Pada awalnya kami sama sekali tidak tahu cara berdoa. Jadi yang dilakukan oleh ayah saya begini, dia akan berdoa duluan, lalu kami akan mengikuti. Seperti ketika seorang guru sedang mendikte mengajar dengan anak muridnya. Jadi dia bilang kita berdoa, lalu kami ikuti dengan kakak perempuan saya, kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Nah seperti itu. Kejadian itu berlangsung selama berminggu-minggu atau mungkin bertahun-tahun. Jadi ayah saya datang ke kamar kami sebelum tidur, dia akan ajak kami berdoa, dia ajari kami berdoa. Setelah saya dan kakak saya tertidur, ayah saya akan pergi meninggalkan kamar kami. Jadi ayah saya itu mengajari dua hal kepada saya pada saat itu. Yang pertama, kita harus berdoa sebelum tidur. Dan yang kedua adalah kita harus mandiri, harus berani tidur tanpa orang tua. Nah, jadi orang tua kekelengan kami, sampai hari ini saya tinggal di rumah saya sendiri sebagai seorang perempuan muda dan vikaris muda. Tapi saya tidak pernah takut menjalani hari-hari ataupun malam-malam sendirian di rumah saya. Kenapa? Karena saya selalu ingat pesan dari ayah saya. Sebelum tidur kita harus berdoa supaya kita dijaga oleh Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang malam tidur kita. Dan besok pagi di saat kita bangun, kita tetap semangat untuk menjalani hidup. Nah, orang tua kekelengan kami itu adalah pengalaman pertama tentang pengajaran Kristen yang begitu manis yang saya ingat. Pengalaman yang kedua adalah ayah saya sejak saya kecil dulu, dia tidak terlalu suka menceritakan dongeng kepada kami. Jadi ibu saya lebih senang menceritakan dongeng, tapi ayah saya dia lebih senang menceritakan cerita tokoh-tokoh Alkitab kepada kami. Saya sangat ingat ketika saya kecil dulu, ayah saya sering cerita tentang Daud mengalahkan raksasa yaitu Goliat. Selanjutnya dia juga suka cerita tentang Simpson yang punya kekuatan pada rambutnya yang akhirnya bisa mengalahkan seekor singa. Setelah itu dia juga sering menceritakan tentang Yunus yang dimakan oleh ikan besar ketika dia lari dari perintah Tuhan untuk memberitakan Injil ke Niniwe. Tapi dari begitu banyak cerita tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan oleh ayah saya, yang saya sukai sampai hari ini adalah cerita tentang Maria Ibu Yesus. Karena ketika dulu saya kecil, yang saya bayangkan adalah Maria itu adalah seorang perempuan muda yang cantik, yang begitu tegar, yang begitu kuat. Dia mengandung juru selamat, Tuhannya manusia. Jadi ketika dalam bayangan saya anak-anak itu, saya membayangkan wanita yang begitu teduh dengan rambut lurus yang panjang, dengan tudungnya. Nah, jadi saya berimajinasi bagaimana teduhnya seorang tokoh Maria. Jadi hingga sampai saat ini ketika saya sudah besar dan beranjak dewasa, saya terus tertarik dengan kisah-kisah ataupun tokoh-tokoh Alkitab. Kenapa? Karena dari kecil ayah saya sering menceritakan mereka. Jadi ketika saya sudah dewasa seperti ini, saya baca lagi, oh iya, begitu dulu yang diceritakan oleh ayah saya. Jadi pengalaman-pengalaman itu benar-benar mengajarkan sesuatu yang berharga bagi saya. Pengalaman yang ketiga adalah di rumah orang tua saya,
di salah satu sudut dinding rumah kami, di situ ada keramik bergambar gambar Tuhan Yesus dengan tangan terbuka, dan di bawahnya itu ada ayat Alkitab yang saya ingat dan saya sukai sampai hari ini, yaitu ayat Alkitab dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, mungkin ayat ini sudah sangat familiar untuk kita semua, yaitu marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, orang tua kami Moria, karena ayat Alkitab ini, jadi sampai hari ini, dan dari sejak saya meniti karir sampai di Vikaris ini, setiap kali saya mengalami kelelahan, setiap kali saya mengalami kekecewaan dan hampir putus asa dalam kegiatan-kegiatan, dalam aktivitas, dalam bersosialisasi dengan orang lain, saya tidak akan menunjukkan keluhan, saya tidak akan menunjukkan saya menyerah. Kenapa? Karena saya tahu firman Tuhan itu tegas mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi setiap kali saya merasa lelah, yang saya harus lakukan hanya satu, yaitu adalah datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah satu-satunya sumber yang akan memberi kelegaan kepada kita. Jadi orang tua kami Moria, dalam proses perjalanan hidup saya selalu semangat dan saya selalu ceria, karena ini adalah hasil dari pengajaran orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah mengutamakan yang namanya money ataupun uang gitu ya. Jadi orang tua saya tidak pernah menekankan yang namanya uang. Dia hanya bilang selalu, kerjakan segala sesuatu dengan hati, maka soal rezeki Tuhan yang akan memberikan. Jadi sampai hari ini itu saya pegang. Kenapa? Karena kalau kita menaruh semua harapan kita di dalam harta, kita tidak akan pernah puas. Nah, jadi orang tua kekelengan kami, kenapa saya ceritakan pengalaman-pengalaman manis saya dengan orang tua saya? Karena saya kembali melihat, saya kembali merenungkan, ternyata seorang anak ataupun seorang manusia itu bisa tumbuh menjadi dewasa secara pola pikir, dewasa secara iman, sangat besar pengaruhnya datang dari keluarga. Jadi nade kami Moria, kamu mungkin bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh orang tua saya. Di dinding rumah mungkin kamu bisa tempel foto Tuhan Yesus ataupun ayat-ayat Alkitab yang seperti tadi, yang sangat simpel, singkat, tapi bisa berpengaruh bagi kehidupan anggota keluarga. Percayalah, ayat Alkitab yang kan taruh di dinding kamarku itu 1-2 waktu akan sangat berguna untuk setiap anggota rumah yang ada di keluarga Anda. Karena ketika kita memiliki pergumulan, hanya satu yang bisa menopang kita, yaitu kasih Yesus melalui kehangatan firman-Nya kepada kita. Nah, di kami Moria, bahan PA Moria kita hari ini diambil dari Ulangan 11 ayat 18 sampai dengan 21. Itu berisi tentang khotbah Musa di Moab. Jadi pada saat itu bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi Musa selaku pemimpin mereka pada saat itu, sebelum mereka masuk ke Kanaan, Musa sekali lagi memberikan perintah, peringatan kepada bangsa Israel. Itulah bahan kita pada hari ini, itu persiapan untuk bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, agar mereka tidak akan pernah lupa memberitakan kebenaran firman Tuhan, kebaikan firman Tuhan kepada anak cucu mereka. Karena perintah ini juga datangnya dari Tuhan Allah itu sendiri. Nah, dari kami Moria, dari bahan Moria kita hari ini, ada beberapa poin penting yang sudah saya catat di sini. Yang pertama adalah, sebelum mengajarkan firman Tuhan, setiap orang tua harus memelihara firman itu dalam hatinya dan pikirannya. Jadi artinya, kamu harus jadi pelaku terlebih dahulu sebelum menjadi seorang pemberi teori yang baik kepada anak-anak dan cucu-cucu. Nande kami Moria, artinya ketika kamu mau mengatakan kepada anak-anak, jangan bertengkar, harus selalu sabar. Ingat bahwa Tuhan selalu memberikan kebaikan. Atau mungkin kamu lebih jauh mengatakan kepada anak-anak, berdamailah dengan saudaramu, berdamailah dengan teman-temanmu. Kata Yesus, kasihilah musuhmu. Jadi artinya, sebelum kamu selaku nande mengucapkan ini kepada anak-anak, kamu harus berusaha melakukannya terlebih dahulu. Jadi firman Tuhan itu harus tinggal di dalam hati dan di dalam pikiran
Setelah itu baru kamu bisa mengeluarkannya, memberitakannya kepada anak-anak dan cucu-Mu. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika kamu sudah melakukan firman itu, baru kamu memperkatakannya, itu akan disebut dengan firman yang hidup. Jadi anak-anak dan cucu-cucu yang mendengar itu sampai ke hati mereka. Mereka akan melihat, oh benar, mamaku juga melakukan ini. Oh benar, niniku juga melakukan ini. Itingku, biringku, tiganku, karoku, nanginku semua melakukan ini. Jadi dia pun akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita hanya bicara tanpa kita mempraktekkannya, itu sama seperti firman yang mati. Jadi artinya tidak berbuah, tidak bertumbuh. Jadi ketika kita memberi nasihat, anak-anak akan bilang seperti ini, mama pun masih kayak gitu, terus mama mau ngajari kami tentang yang baik. Nah, jadi Nade Kami Moria dengan tegas saya katakan hari ini adalah kamu harus jadi pelaku terlebih dahulu sebelum menjadi pemberi teori yang baik. Lalu poin yang kedua dari bahan kita yang penting adalah firman Tuhan juga harus dibicarakan dengan anak-anak di rumah, di dalam perjalanan, di segala waktu dan kesempatan yang ada. Jadi dalam segala aspek kehidupan, setiap keadaan hidup harus menjadi pengajaran, penghayatan akan kebenaran firman dan kebenaran kasih Tuhan. Jadi ketika kamu di rumah, kamu harus memberitakan firman Tuhan. Ketika dalam perjalanan dan dalam waktu dan segala kesempatan. Di tengah-tengah masa karantina COVID-19 ini, orang tua kekelengan kami dan dek kami, ini adalah saat yang baik bagindu untuk menjadi perberita si meriah untuk keluarga. Kalau biasanya kita bicara tentang mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain, kepada masyarakat, atau mungkin kepada keyakinan lain, tapi kali ini kita akan diajak untuk memberitakan firman Tuhan untuk rayon terkecil ataupun gereja terkecil, yaitu keluarga kita masing-masing. Nah, dek kami, dimanapun kamu berada yang mendengarkan renungan pada saat ini, untuk kamu semua yang anak-anak masih kecil, masih balita, ini adalah kesempatan emas untuk mendidik mereka. Sebelum tidur, ajak mereka berdoa. Kalau mereka tidak bisa, kami yang pimpin doa, suruh mereka mengikuti. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka akan ingat dan tidak akan meninggalkan doa sampai kapanpun. Karena itu sudah menjadi rutinitas, kebiasaan, budaya, dan kewajiban bagi mereka. Pilihlah cerita-cerita Alkitab yang cocok untuk anak-anak. Lalu sebelum mereka tidur, kamu bacakan seperti membaca dongeng. Dari 5 cerita yang kamu bacakan, saya percaya setidaknya ada 1 cerita yang akan mereka ingat dan ada 1 cerita yang akan mereka ambil pelajaran kehidupan. Dan dek kami semua yang anak-anak itu sekarang ada di usia remaja dan dewasa, ataupun ada anak-anak yang sudah berumah tangga, kamu juga harus masih memberitakan kebenaran firman Tuhan, harus mendidik mereka dengan pengajaran Kristen. Caranya bagaimana? Kamu boleh bertanya bagaimana kabar mereka saat ini, apa pergumulan mereka saat ini, apa yang mengganggu hati mereka saat ini, apa yang menjadi keluhan mereka saat ini. Kamu bisa bertanya di momen yang tepat dengan cara yang tepat. Lalu ketika mereka menceritakan atau bahkan mereka tidak menjawab pertanyaan sama sekali, yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, tetap mendoakan mereka, dan yang kedua, kamu bisa memberikan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan pergumulan mereka. Ayat Alkitab yang sederhana saja, mungkin seperti Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, atau mungkin ayat-ayat Alkitab yang lain. Tapi yang pasti ayat Alkitab yang akan memberikan penguatan kepada mereka. Kamu bisa memberikan langsung atau menuliskan, memberikannya atau meletakkannya di lemari pakaian di tempat tidur mereka, atau mungkin anak-anak jauh daripada kamu bisa mengirim chatting lewat WhatsApp, Facebook, ataupun media sosial yang lainnya. Artinya pengajaran dan perhatian tidak terputus sama sekali. Jadi nade kekelengan kami di hari Kartini ini, marilah kita menabur kebaikan dan cinta kasih kepada keluarga kita. Ajarkan lagi tentang pengajaran Alkitab kepada mereka. Tidak perlu rumit, tidak perlu sesuatu yang ilmiah dan terlalu teologi. Sederhana saja. Apa kabar mereka hari ini? Apa keluhan hati mereka saat ini?
dan berikan solusi berdasarkan firman Tuhan. Karena anak-anak milenial zaman sekarang ini sering sekali kalau kita nasihati, mereka merasa saya lebih pintar, mereka merasa saya lebih berpengalaman daripada mama, saya lebih berpendidikan bahkan daripada mama. Tapi jangan gara-gara statement itu posisi itu sebagai nande, jadi kamu merasa kecil. Tidak, berikan mereka penguatan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Saya percaya dari firman yang kamu bagikan itu, mungkin mereka tidak akan membalas, atau mungkin mereka akan merasa lucu, ini mamaku kenapa kok tiba-tiba kasih ayat Alkitab. Tidak apa-apa, apapun yang mereka pikirkan. Tapi ketika mereka membaca itu akan menjadi penyemangat nomor 1 dalam hati mereka. Jadi nandai kami, selamat menjadi perberitasi meriah di keluarga Anda masing-masing. Selamat bertumbuh di dalam iman, tetap waspada, jaga kesehatan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada PA Moria kami kali ini. Sangat sederhana Tuhan. Tuhan bantu ajari semua nandai kami Moria di rumahnya masing-masing pada saat ini, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi perberitasi meriah di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka akan membagikan cinta, mereka akan membagikan perhatian yang sederhana kepada anak-anak dan cucu mereka, sehingga keluarga mereka bisa menjadi tempat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai nandai kami untuk menjadi berkat, membawa sesuatu yang baik kepada keluarga mereka, supaya semua nandai kami benar-benar bisa jadi nandai ingan tertandai di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nandai kami, sampai di sini PA Moria kita pada minggu kali ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga iman, berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Sampai ketemu di PA Moria minggu depan. Kita bernyanyi KEE nomor 424, Ipuji kami kam di bata si belit. Kita nyanyikan bersama-sama. Ipuji kami kam dibatasi belin alu ende si meriah suari ras berni kawali kami min segelah cenus bas percubaan sangat kapkala sirna lembah duwe daten dua ras kesenangan sangat kapkala sirna lembah duwe daten dua ras kesenangan di batasan